Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Habibie Wahyu Ramadan dengan NIM 44432200047. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas buatan saya sendiri terkait usaha donat lumer. Tujuannya dibuat bisnis model kanvas ini untuk membuat strategi dalam mempertahankan agar usaha saya ini terus berjalan dan berkelanjutan, dan juga membuat usaha saya ini berpeluang besar atau lebih menguntungkan ke depannya. Baik, lanjut saja ke bagian pertama. Ini ada customer segment. Di customer segment ini merupakan pelanggan atau sekelompok orang yang ingin dicapai dan dilayani oleh perusahaan. Jadi di customer segment ini ada 4 target yang saya buat. Yang pertama ini ada pelajar, yang kedua ada pejalan kaki atau masyarakat umum, yang ketiga ada aparatur sipil negara, dan keempat ini ada mahasiswa. Baik, lanjut ke kedua nih ada value proposition. Di value proposition ini merupakan rangkuman alasan utama kenapa pelanggan atau user membayar untuk menggunakan sejumlah layanan. Nah, nih karena di value proposition ini merupakan alasan kenapa pembeli tertarik dengan donat lumer. Yang pertama ini ada harga yang ekonomis, karena di sini dijelaskan ada harga yang ekonomis. Dan kedua ada pelayanan yang cepat. Dan ketiga ini produknya higienis. Keempatnya ini memiliki 8 varian rasa, yaitu coklat, keju, strawberry, vanila, kacang susu, matcha, durian, dan pisang. Lalu ada yang kelima ini ada varian frozennya. Dan keenam ini ada kemasan yang unik dan lucunya. Dan yang ketujuh bebas dari bahan pengawet. Dan selanjutnya ini ada channel. Di channel ini merupakan nilai sampai ke pelanggan melalui komunikasi distribusi dan saluran penjualan di mana pembeli dan penjual menyepakati transaksi. Nah, di channel ini atau saluran ini saya memiliki 2 jalan, yaitu melalui media sosial dan melalui penyampaian atau word of mouth. Lanjut ke customer relationship. Di customer relationship ini merupakan deskripsi jenis hubungan pelanggan yang diharapkan dan bagaimana membangun dan memeliharanya. Jadi agar pelanggan tetap betah terhadap donat lumer atau usaha saya ini, saya memberikan free buy pada jumlah pembelian tertentu. Jadi jika ada pelanggan atau pembeli yang membeli dalam jumlah tertentu, maka akan diberikan free buy secara gratis atau percuma. Lanjut ada revenue stream. Di revenue stream ini merupakan arus pendapatan dihasilkan dari proporsi nilai yang dengan sukses ditawarkan kepada pelanggan. Jadi revenue stream ini merupakan jalan atau bagaimana pembeli dan pelanggan ini dapat bertemu atau melakukan penjualan. Ini dengan 2 cara, yaitu penjualan secara offline dan penjualan secara online. Lanjut ada key activities. Di key activities ini jumlah aktivitas kunci pada blok bangunan yang menjelaskan proses kunci yang diperlukan untuk aktivitas bersama sumber yang ditawarkan oleh mitra untuk memberikan proposisi nilai, mengelola saluran dan bangunan, dan menghasilkan pendapatan. Jadi di key aktivitasnya ini pada usaha donat lumer ini kami yang pertama melakukan produksi produk atau memproduksi produk. Yang kedua ini melakukan penjualan. Lalu
yang kedua melakukan penjualan, yang lalu ketiga membuat konten media sosial atau promosi, dan yang terakhir keempat melakukan pelayanan terhadap pelanggan. Lanjut ke key resource. Di dalam key research ini nih ada 5. Yang pertama ini sumber daya manusia, ya tentu ada pekerja, ada pekerja lah. Yang kedua nih ada alat produksi yang harus disediakan. Lalu ketiganya ada kendaraan, sebagai jika ada orang yang ingin memesan online, maka kendaraan dibutuhkan untuk mengantar barang tersebut. Lalu ada alat komunikasi ini untuk mempermudah penjual dengan pembeli terhubung. Lalu ada koneksi mitra bisnis, ini memperluas jaringan bisnis kami dalam menjual donat lumer. Lalu ada key partner. Di dalam key partner ini ada 4 hal atau 4 isi yang saya tulis, saya isi ini. Yang pertama ini ada toko pribadi, yang kedua ini ada teman kampus, ketiga ada kantin sekolah, dan keempat ini ada kantin kampus. Jadi di sini saya bisa bekerja sama dengan 4 hal ini dalam menjualkan donat lumer. Dan yang terakhir ada cost struktur, merupakan biaya, keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh saya untuk mempertahankan usaha donat lumer ini agar tetap berkelanjutan. Yang pertama ini ada biaya produksi, yang kedua ini ada biaya distribusi, yang ketiga ada biaya marketing, keempat ada biaya transportasi, dan kelima biaya pembelian alat, serta yang terakhir ini ada gaji anggota. Nah, seperti itulah bisnis model kanvas terkait usaha donat lumer buatan saya. Ini merupakan strategi-strategi yang saya terapkan untuk usaha saya dapat berjalan agar tetap terus berjalan dan diharapkan lebih menguntungkan ke depannya. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai bisnis model kanvas buatan saya sendiri terkait usaha donat lumer. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.